Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma, mahasiswa dari Universitas Nasional dengan NPM 1970065160059. Di sini saya akan menuntaskan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah saya, yaitu Praktikum Sistem Basis Data Ruang 03. Soal yang pertama, yaitu buatlah perbandingan DBMS minimal 3 DBMS. Yang pertama yaitu ada MySQL. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak, sistem manajemen basis data atau SQL, dalam bahasa Inggris Data Management System atau DNMS, yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Untuk kelebihan MySQL pertama yaitu dapat bekerja di beberapa platform yang berbeda seperti Linux, Windows, Mac OS, dan lain-lain. Yang kedua, dapat dikoneksikan pada bahasa C, C++, Java, Perl, PHP, dan Python. Yang ketiga, memiliki banyak tipe data seperti Cygin, uCygin, integer, yang memiliki panjang data sebesar 1, 2, 3, 4, dan 8 bit, float, double, char, varchar, text, blob, date, time, datetime, timestamp, year, set, dan tipe enum. Selanjutnya, mendukung penuh terhadap kalimat SQL group by and order by. Mendukung terhadap fungsi penuh count, distinct, avg, std, sum, max, and min. Selanjutnya, mendukung terhadap left order join dengan ANSI SQL dan sintak ODBC. Selanjutnya ada mendukung ODBC for Windows 95 atau dengan search program, sebuah fungsi ODBC 2,5 dan sebagainya. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan access untuk kontak ke MySQL server. Yang terakhir yaitu menggunakan GNU Automake, AutoCount, dan libtool untuk probabilitas. Kita dapat menggabungkan beberapa tabel dari database yang berbeda dalam query yang sama. Untuk kekurangan dari MySQL yaitu untuk koneksi ke bahasa pemrograman visual seperti Visual Basic, Delphi, dan Fox Pro, MySQL kurang support karena koneksi ini menyebabkan field yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari program visual tersebut. Dan ini yang menyebabkan MySQL jarang dipakai dalam program visual. Data yang ditangani belum begitu besar. Selanjutnya yaitu yang kedua ada DBMS Oracle. Oracle adalah salah satu software sistem manajemen basis data relasional yang cukup diminati, dikenal, dan dipakai saat ini. Versi terbaru dari Oracle adalah Oracle 11G. Software ini biasa digunakan untuk pengaksesan data yang dilakukan secara online. Untuk kelebihan Oracle, yaitu ketika kita mengakses database dan kemudian ada kejadian seperti listrik mati misalnya, maka data yang sudah kita simpan tidak rusak atau hilang. Database cluster dengan menggunakan teknologi Real Application Cluster atau RAC, salah satu fungsi dari RAC adalah memberikan perlindungan terhadap kelangsungan dan dalam perusahaan sehingga apabila terjadi crash pada salah satu server database, maka tidak akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena teknologi RAC memungkinkan untuk membuat beberapa database server menjadi seolah-olah satu database server. Sehingga apabila ada database server yang down, kinerja database server tersebut akan di-take over oleh server-server yang lain. Selanjutnya ada row level looking. Fitur ini dapat memberi look tidak hanya pada tabel level, melakukan look lebih jauh lagi sampai row level. Sehingga user-user dapat melakukan akses data dalam suatu tabel secara bersamaan, lebih cepat dan lebih akurat. Untuk kekurangan Oracle, penggunaan
penggunaan Oracle sangat memakan banyak biaya, mulai dari device sampai diperlukannya DBA yang handal. Selanjutnya, yaitu ada DBMS, Microsoft Access atau Microsoft Office Access. Adalah program aplikasi dari Microsoft yang ditujukan untuk kalangan rumahan atau perusahaan kecil menengah. Microsoft Access menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Access Engine. Microsoft mengeluarkan versi terbaru dari Microsoft Access, yaitu Microsoft Access 2007. Untuk kelebihan Microsoft Access, salah satu keunggulan Microsoft Access dilihat dari perspektif programmer adalah kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman Structured Query Language atau SQL. Para pengguna dapat mencampurkan dan menggunakan kedua jenis bahasa tersebut, VBA dan makro, untuk memprogram form dan logika, dan juga untuk mengaplikasikan konsep berorientasi objek. Kekurangannya dari Microsoft Access yaitu Microsoft Access kurang begitu bagus jika diakses melalui jaringan, sehingga aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna cenderung menggunakan solusi sistem manajemen basis data yang bersifat klien atau server. Di sini ada analisis dari dua DBMS yang sering digunakan, yaitu MySQL dan Oracle. Pertama, MySQL, satu database untuk tiap project yang dibuat, dan dalam database itu kita buat tabel-tabel yang diperlukan dalam project yang sedang dibuat. Dalam Oracle, membuat satu database dalam database namanya skema. Dalam skema itu ada tabel-tabel. Jadi urutannya database, skema, baru tabel. Yang kedua, MySQL yaitu database. Sedangkan Oracle tidak hanya database tetapi merupakan development tools. Yang ketiga itu untuk MySQL untuk usaha kecil dan menengah. Sedangkan Oracle untuk skala enterprise, skala besar. Yang keempat, MySQL dukungan table sampai dengan 60.000 table. Untuk Oracle, dukungan memori untuk database-nya mencapai 1 terabyte. Jauh lebih besar dibandingkan MySQL. MySQL dikenal dengan tipe data varchar, sedangkan Oracle tidak, melainkan varchar 2. Untuk database bersifat open search atau gratis, ada juga versi berbayar yaitu Enterprise. Untuk Oracle bersifat lisensi kecuali produk Oracle XE yang dapat digunakan untuk belajar Oracle bagi mahasiswa. Selanjutnya, MySQL user berada di luar database sehingga satu user dapat membuat beberapa database. Untuk Oracle, user berada di dalam database. Pengaturan user ini dilakukan oleh user system atau DBA. Yang kedelapan yaitu ada digunakan sebagai MySQL digunakan sebagai database pada aplikasi web, PHP, ISP, Ruby on Rails karena sifatnya yang free dan ringan serta multi-platform. Dalam Oracle tidak begitu banyak digunakan pada aplikasi web. Selanjutnya, MySQL tidak dibutuhkan storage yang besar, sedangkan Oracle harus siap mempunyai storage yang sangat besar. Yang terakhir yaitu MySQL, karena sifatnya yang open source tidak ada dukungan support bagi yang memakainya. Di dalam Oracle, karena sifatnya yang lisensi terdapat dukungan support bagi pemakainya. Selanjutnya, nomor 2 akan saya tampilkan record layar dari laptop saya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan untuk UTS nomor 2, yaitu dengan soal gunakan DBMS MySQL, perintah SQL untuk membuat database dan buat 3 tabel sebagai berikut, yaitu tabel pertama dengan nama MHS, tabel kedua mcol, tabel ketiga nilai. Pertama kita buka aplikasi exam, lalu kita start untuk MySQL dan Apache karena kita akan membuat database di MySQL. Lalu kita run Windows +R
Kita tulis cmd atau command prompt. Oke, saya sudah masuk ke command prompt-nya. Lalu saya akan masuk ke file bin exam. Exam MySQL bin. Oke, saya sudah masuk ke file bin, lalu saya akan masuk ke SQL, MySQL-nya. MySQL u root. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Sekarang saya akan membuat database baru. Create database. Saya di sini dengan nama UTS PSBD. Query sudah oke, kita bisa lihat database-nya dengan show databases. Oke, di sini sudah terdapat database UTS PSBD. Lalu kita gunakan dengan cara use UTS PSBD. Oke, di sini MariaDB sudah saya gunakan UTS PSBD. Sekarang saya akan buat tabel dengan keterangan sebagai berikut, sebagai di soal. Oke, sini saya akan membuat tabel pertama, yaitu tabel mahasiswa dengan keterangan terdapat MPR dengan karakter maksimal 8, selanjutnya nama dengan karakter maksimal 25, lalu alamat dengan karakter maksimal 30. Query oke, kita buat tabel kedua, yaitu dengan create table yang kedua, tabel mata kuliah atau MKUL, dengan berisikan KDMK atau kode mata kuliah dengan karakter maksimal 5. Selanjutnya MT kuliah atau mata kuliahnya dengan karakter maksimal 25. Selanjutnya ada SKS dengan small in. Oke, query oke. Saya akan buat tabel ketiga, create table dengan nama nilai. Dalamnya terdapat NPM dengan karakter maksimal 8. Selanjutnya kode MK dengan karakter maksimal 5. Selanjutnya nilai tengah atau middle dengan small in. Selanjutnya ada nilai final, nilai akhir, small in. Query oke. Sekarang kita bisa lihat ada jumlah tabelnya. Di sini tabelnya sudah terdapat 3. Kalau kita melihat isi tabelnya dengan deskripsi MHS, terjadi error salah ketik. Ya, di sini keluar NPM, nama, alamat, lalu deskripsi mata kuliah. Di sini terdapat kode mata kuliah dan SKS. Lalu kita deskripsi untuk tabel nilai. Oke, di sini ada NPM, kode mata kuliah, nilai tengah dan nilai akhir. Selanjutnya saya akan mengisi data
di dalam tabel tersebut satu persatu. Itu di soal nomor 3. Isi data ketiga tabel minimal 3 record untuk masing-masing tabel. Yang pertama yaitu saya akan mengisi tabel MHS dengan insert into MHS values NPM. Saya akan menuliskan 19700 untuk NPM pertama, nama saya sendiri Rega Andika Kusuma. Selanjutnya alamat Cilengsi. Oke, koma. Data kedua dengan NPM 19701 saya buat berurut agar mudah dengan nama Sindu Aji, alamat Kalimalang. Oke. Untuk data ketiga dengan NPM 19702 dengan nama Bima Sakti, beralamat Cibubur. Jangan lupa titik koma di akhir. Query OK. Di sini saya akan menginput data untuk tabel kedua yaitu tabel mata kuliah MKul. Yang pertama itu ada kode mata kuliah. Di sini saya buat 001 dengan mata kuliah SBD dengan SKS 2. Selanjutnya data kedua saya buat dengan kode mata kuliah 002, nama mata kuliah PSBD dengan SKS 1. Oke. Data ketiga saya isi kode mata kuliah 003 dengan nama mata kuliah kalkulus dengan SKS 2. Oke, jangan lupa titik koma di akhir. Query OK. Sekarang saya akan input data pada tabel nilai, yaitu insert into nilai values. Data pertama yaitu NPM 19700 kode mata kuliah 001 dan nilai tengah saya input 85 dan nilai akhir 90, koma. Oke. Untuk data kedua saya masukkan NPM 190701 dengan kode mata kuliah 002 dan nilai 7580. Oke, saya ngisi data ketiga 19702 dengan kode mata kuliah 003 dan nilai tengah saya isi 80, nilai akhir 80. Jangan lupa titik koma di akhir. Query OK. Sekarang kita bisa melihat isi data dari setiap tabel dengan cara
select from nama tabel MHS. Oke, di sini sudah tercantum npm, nama dan alamat. Lalu bisa kita lihat isi dari tabel mcool. Oke, di sini terdapat kode mata kuliah, nama mata kuliahnya, dan SKS. Selanjutnya kita bisa melihat isi data dari tabel nilai. Di sini sudah terdapat npm, kode mata kuliah, nilai tengah, nilai final atau nilai akhir. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 4, yaitu berdasarkan tabel MHS, tabel nilai, tabel mcool. Buatlah query untuk menampilkan nama mahasiswa yang mengambil salah satu mata kuliah yang ada pada tabel mata kuliah. Screenshot hasilnya. Oke, sini query-nya itu select MHS npm MHS nama, nilai, kode mata kuliah, tabel mcool, mata kuliah. Selanjutnya from MHS join nilai on MHS npm sama dengan nilai npm, lalu join mcool on mcool kdmk sama dengan nilai kdmk, where dimana mcool mata kuliah akan saya isi dengan SBD. Ya, di sini sudah terdapat npm nama, dimana npm 19700 nama Regandika Kusuma mengambil kode mata kuliah 001, nama mata kuliah sistem basis data. Di sini saya akan mencoba kembali dengan nama yang berbeda. Oke, di sini saya akan menuliskan psbd. Oke, di sini sudah keluar juga dengan npm 19701 dengan nama Sin2Haji mengambil kode mata kuliah 002 dan mata kuliah sistem praktikum sistem basis data. Ini akan saya screenshot. Ya, sudah saya screenshot. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.